Setelah kemarin kita membahas masalah jual beli gitu ya, transaksi burung, atau sebenarnya berlaku juga untuk transaksi-transaksi yang lain, jual beli yang lain via COD gitu ya, tinjauan hukumnya dan kadang permasalahan yang dihadapi. Maka ada hal yang menarik juga yang ingin saya ulas gitu ya, saya bahas menurut perspektif hukum gitu, yaitu terkait apabila gitu dalam jual beli burung gitu ya, sebenarnya ini berlaku juga untuk transaksi yang lain, tapi karena kebetulan gitu saya kan hobinya juga penghobi burung gitu ya, peternak burung juga, selain menjadi seorang praktisi hukum dan sebagainya, akademisi, maka ada satu hal yang menarik yang sering terjadi di dalam dunia perburungan. Nah, apa itu? Di dalam jual beli online gitu ya, ini sering kadang penjual itu mencantumkan dengan kalimat gambling atau prediksi. Nah, ya kan? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar atau tinjauan hukumnya gitu ya, ulasan mengenai prediksi ini. Jadi kalimat yang kadang sering digunakan yaitu gambling gitu ya istilahnya, ataupun prediksi. Oke, dalam sebuah iklan kadang-kadang kita jumpai seorang penjual mencantumkan misalnya dijual burung bla 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 gitu ya, ini dengan jenis kelamin gambling gitu. Oke, gambling itu sebetulnya gitu ya, istilah yang umum. Sebenarnya kalau jenis kelamin tidak ada gambling itu. Jenis kelamin ya adanya cuma jantan atau betina. Nah, gambling ini, istilah gambling ini ditujukan untuk suatu jenis kelamin gitu ya, yang belum pasti atau belum yakin apakah jantan atau betina. Nah, ini sebetulnya mirip juga dengan prediksi tadi. Kadang seorang penjual gitu mengiklankan gitu ya, dijual sepasang gitu ya, masih prediksi gitu, lovebird misalnya, prediksi sepasang gitu, prediksi. Jadi tidak yakin juga kan penjualnya bahwa ini prediksi itu apakah betul-betul sepasang, jadi apakah betul-betul jantan dan betina, ataukah kadang jantan semua atau betina semua. Nah, sebetulnya gitu ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kalimat gambling tadi ya, dan juga dengan prediksi. Ketika seorang penjual mengiklankan gitu barangnya, ini kaitannya dalam kasus perburungan gitu ya, yang akan saya ulas, misalnya dengan kalimat gambling, maka berarti si penjualnya sebenarnya tidak yakin bahwa burung ini berjenis kelamin jantan atau betina. Nah, si pembeli ini juga harus cerdas. Ketika si penjual menyatakan bahwa jenis kelamin yang diiklankan itu adalah gambling, maka ketika dia berharap jenis kelaminnya adalah jantan, ternyata setelah sepakat dibeli ternyata betina, maka si penjual tidak akan si pembeli tidak akan bisa menuntut pertanggungjawabannya, karena kan si penjual sudah jelas bahwa di iklannya itu dia mencantumkan jenis kelamin gambling kan begitu. Ada yang juga istilahkan unsek begitu ya, jadi belum tahu jenis kelaminnya jantan atau betina. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, ada hal yang di sini bahwa penjual itu gitu ya, ada dua hal lagi ini, bahwa si penjual ini ada kemungkinan yang pertama, ketika dia mengiklankan burung gitu ya dengan jenis gambling, yang pertama bahwa dia benar-benar tidak yakin atau tidak tahu kan begitu, bahwa jenis kelamin burung ini apa sih, jantan atau betina gitu. Jadi dia tidak yakin, makanya mengiklankannya dengan bahasa gambling gitu, takutnya nanti mengiklankan jantan ternyata jadi betina, atau mengiklankan jenis kelaminnya betina ternyata jantan, kan bisa terjadi. Maka dia memilih kalimat dengan gambling gitu karena dia tidak yakin. Yang kedua sebetulnya ini yang sangat penting, si penjual ini sudah tahu bahwa jenis kelamin misalnya burung tersebut adalah betina, namun untuk mengelabui para pembeli gitu ya, calon pembeli, dia mencari keuntungan, yaitu dengan kalimat gambling tadi.
sebetulnya si penjual ini sudah tahu bahwa misalnya burung ini ya, lovebird katakanlah, atau murai batu ini sebenarnya adalah betina gitu, atau betty kan istilahnya di dalam perburungan gitu ya, istilahnya betty. Namun karena dia ingin mencari keuntungan lebih, maka diiklankanlah dengan bahasa gambling, sehingga ini untuk berusaha menarik calon-calon pembeli yang benar-benar tidak mengetahui burung begitu kan, yang awam burung. Nanti dia akan berkedok atau berdalih ketika si pembeli ini ternyata beli begitu ya, dan ternyata memang setelah itu baru diketahui bahwa misalnya gambling gitu ya, si pembeli ini ternyata pengennya sebenarnya ini jantan diberikan, setelah beli ternyata betina. Maka ketika si pembeli ini komplain, dia akan bisa berdalih kan bahwa di iklannya memang gambling begitu, tidak jelas atau tidak tercantum jantan betinanya. Jadi bisa dibilang untung-untungan kan begitu. Nah, oke. Kalau yang masalah pertama tadi begitu ya, sebetulnya it's okay, tidak ada masalah. Karena seperti saya pun begitu ya, yang sudah beternak agak lama, penghobi burung agak lama, kadang sulit juga menentukan burung ini jenis kelaminnya jantan atau betina begitu, apalagi kalau masih muda. Apalagi kalau burung-burung tersebut adalah burung monorfik gitu ya, jadi burung-burung yang sulit ditentukan jenis kelaminnya gitu secara penampakan di luar. Monorfik gitu kan ya kalau nggak salah. Jadi seperti misalnya kita anggap saja burung beo, itu kan sangat sulit ditentukan jantan betinanya kecuali dengan tes DNA. Atau burung parkit yang sudah mutasi, itu kan tidak bisa ditentukan dari cerenya kan, itu sulit juga. Atau burung-burung yang memang sulit ditentukan dari luarnya jantan betinanya, misalnya jalak dan sebagainya. Itu beda dengan burung yang non monorfik yang sudah kelihatan dari luar, seperti murai batu, mungkin kacer gitu ya kan, kelihatan kan dari bulunya, atau cocak hijau dan sebagainya. Nah, kalau memang penjual itu memang beritikat baik, it's okay, tidak ada masalah kan, karena dia memang tidak tahu ini, daripada dia mengiklankan jantan atau betina nanti salah, dia memang mengiklankan gambling gitu. Namun bagaimana dengan yang kedua ini, yang dia beritikat buruk kan, sebetulnya dia mengetahui bahwa burung ini memang sudah berjenis kelamin betina, namun diiklankan gambling. Oke, jadi kembali kepada sebuah hukum asal, yaitu jadi dalam KUH Perdata itu kan diungkapkan bahwa sebuah kesepakatan gitu ya, yang sudah terjadi begitu dan menjadi sebuah perjanjian begitu, itu akan menjadi sebuah hukum atau undang-undang yang berlaku dan mengikat para pihak. Jadi ketika tadi ya ada sebuah iklan burung tulisannya gambling begitu, atau kadang sebuah iklan dengan tulisan prediksi sepasang begitu ya, ketika Anda sudah terjadi deal kesepakatan, Anda sudah membeli dan dibawa pulang begitu ya, dan tiba-tiba mungkin setelah berapa lama gitu, beberapa hari, beberapa minggu gitu, Anda komplain, ya otomatis tidak bisa disalahkan kan penjualnya, karena kan dia memang sudah betul di iklannya itu dia misalnya mencantumkan ansek, tidak dia mencantumkannya prediksi sepasang, gambling dan sebagainya gitu. Kecuali, nah ini ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya, misalnya antara penjual pembeli ada kesepakatan bahwa oke, nanti setelah dibeli gitu ya, kan pengennya pembeli itu jantan gitu ya, kemudian ada kesepakatan antara penjual dan pembeli begini, oke mas gitu ya, kalau tapi nanti ternyata betina, boleh deh ditukar gitu, atau uangnya saya kembalikan misalnya begitu, kalau ada kesepakatan itu. Nah, namun kalau tidak, ya otomatis memang itu sudah menjadi kesepakatan, menjadi sebuah perjanjian yang mengikat para pihak dan menjadi undang-undang para pihak tersebut antara penjual dan pembeli. Nah, untuk itu sebetulnya gitu ya, kita sebagai calon penjual dan pembeli ini saya berpesan, yang pertama gitu ya, sebagai calon penjual untuk yang pertama berjualah yang jujur begitu ya, jujur, amanah, agar kita mendapatkan rezeki yang juga berkah, halal gitu kan bagi diri kita, keluarga kita. Jadi ketika Anda berjualan burung gitu, memang kalau sudah mengetahui itu jantan atau betina, ya katakan yang sebenarnya. Kalau burung itu memang belum yakin jantan betinanya, tidak apa-apa Anda sampaikan gambling, ansek atau prediksi sepasang.
Namun kalau memang sudah mengetahui bahwa itu jenis kelaminnya gitu ya, memang sudah sepasang atau masih prediksi, katakan dengan jujur. Kemudian untuk para pembeli mungkin untuk lebih berhati-hati begitu dengan kalimat tersebut gitu. Bisa memang tadi kan penjualnya memang awam, dia tidak tahu, bisa juga gitu ya untuk mengantisipasi yang kedua tadi, para penjual yang memang curang, tidak jujur dengan memakai embel-embel gambling, ansek, prediksi gitu ya, prediksi sepasang, prediksi jantan, prediksi betina gitu. Nah solusinya, Anda ketika membeli harus teliti begitu, usahakan harus datang ke tempatnya, Anda teliti begitu. Kalau Anda kurang paham terhadap jenis burung tersebut gitu ya, misalnya seperti saya mungkin kurang paham tentang burung murai begitu ya, terus terang, maka saya akan mengajak teman saya misalnya untuk datang ke tempat sebut peternakan. Atau saya misalnya kurang paham burung perkutut, saya akan lebih mengajak teman saya yang paham perihal burung itu. Nanti bisa kita lihat bener nggak sih ini jantan atau betina, atau kualitas burungnya bagaimana begitu. Nah ketika belum terjadi kesepakatan begitu ya, itu tidak ada masalah begitu. Misalnya kita mungkin datang ke tempat tersebut begitu ya, dan setelah melihat, wah ternyata kok ini penjualnya tidak jujur misalnya begitu, ya tidak apa-apa, kita tidak usah beli. Tapi mungkin dengan penolakan cara yang halus kan begitu, tidak usah mungkin berkata yang kasar dan sebagainya, kita tinggalkan begitu. Karena kan belum terjadi kesepakatan. Kecuali kalau sudah terjadi kesepakatan, nah ini juga sulit, karena kan kita sulit untuk membuktikan niat jahat dari penjual. Siapa tahu memang penjualnya tersebut kan tidak tahu. Kita tidak boleh juga mengatakan bahwa penjual ini berbohong, ini ngibulin ini ya, ngapusi gitu, wong burungnya betina kok dikatakan gambling. Nah kita tidak bisa niat jahat tersebut, atau kalau dalam hukum pidana disebut mens rea gitu. Ini kan mens rea, niat jahat itu ya. Kita kan tidak bisa tahu menerka hati penjual tersebut begitu. Oke, itu saja ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sesama penghobi burung, peternak burung, tetap semangat ya untuk beternak dan sebagainya. Dan itu tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan salam sukain hobi.